mudah-mudahan di rumah pun sehat ya. Coba untuk mengawali pelajaran IPS kita, silakan Yakti bisa membantu Bu Suci, kita akan tepuk IPS ya. Tepuk IPS. IPS. Yes. Terima kasih. Pada kesempatan ini, setelah pada minggu yang lalu kita membahas tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, maka hari ini kita akan mempelajari permintaan, penawaran, dan harga pasar. Kemarin Bu Suci sudah memberi tugas pada kalian untuk membaca buku ya? Ya. Sudah dibaca belum? Ya. Alhamdulillah. Karena pada kegiatan pembelajaran hari ini ada tujuannya menganalisis peran masyarakat dalam rantai ekonomi dan indikatornya, indikator pencapaian tujuannya ada 10. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian permintaan dengan benar, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, menjelaskan macam-macam permintaan berdasar daya beli konsumennya, kemudian membuat kurva permintaan dari tabel permintaan yang nanti akan Bu Suci tayangkan, kemudian menjelaskan pengertian penawaran, menyebutkan faktor yang mempengaruhi penawaran, membuat kurva penawaran dari tabel penawaran, dan terakhir kalian akan mempelajari tentang harga. Harga apa? Harga pasar ya. Kita akan mempelajari harga pasar, kemudian fungsi dari harga, dan juga kita akan membuat kurva harga keseimbangan. Bu Suci yakin kalian sudah mempersiapkan diri di rumah, karena kemarin sudah saya umumkan untuk belajar di rumah ya. Ya. Terima kasih. Kemudian setelah kita mengetahui tujuannya dan indikator pencapaian tujuan pembelajaran, agar indikator ini bisa tercapai, maka alur kegiatan pembelajarannya adalah yang pertama ya, alurnya ini. Jadi nanti sebelum kalian akan diskusi, kita akan melaksanakan dulu yang namanya asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini akan saya tayangkan, hanya 5 soal ya, untuk mengetahui kesiapan kalian. Nanti yang untuk penanganan lebih lanjut itu yang mana. Kemudian nanti setelah asesmen diagnostik, nanti kalian saya bagi ke dalam 6 kelompok. Karena ini yang tidak masuk 2 orang, ada 30 orang, maka akan saya bagi menjadi 6 kelompok, sehingga satu kelompok ada 5 anggota ya. Kemudian kalian melakukan diskusi. Setelah diskusi selesai, kalian akan presentasi. Tiap-tiap kelompok nanti akan presentasi. Kemudian kita akan membuat kesimpulan bersama. Jadi bukan Bu Suci yang membuat kesimpulan, tapi kita bersama-sama membuat kesimpulan. Kemudian setelah kita membuat kesimpulan, kita akan melaksanakan asesmen formatif ya. Bagi yang membawa HP, nanti silahkan asesmen formatifnya akan saya kirim ya, Google Form di grup IPS kelas 7C. Bagi yang tidak membawa HP, nanti saya akan bagi kertasnya ya. Ada yang tidak membawa HP? Ya. Jadi hanya beberapa orang, berarti beberapa orang itu nanti mengambil soal formatif di mejanya Bu Suci. Kalau yang bawa HP nanti bisa menggunakan HP ya. Kemudian nanti kita akan melakukan refleksi. Sesungguhnya setelah kegiatan pembelajaran IPS ini, kamu merasa senang, apa sedih, apa mumet, pusing, dan lain sebagainya. Nanti Bu Suci akan membagikan lembar refleksi. Dan sebelum kita tutup, nanti kita karena ini adalah jam terakhir, kita akan menyanyikan salah satu lagu daerah, Suwe Ora Jambu. Sudah familiar, tapi nanti akan ditayangkan di depan ya. Nah sekarang silakan buka buku catatan kalian. Kalian akan mengerjakan asesmen diagnostik di buku saja. Hanya 5 soal. Ya.
Jadi nanti setelah asesmen diagnostik, nanti penilaiannya itu ada di kegiatan pada saat pembelajaran ketika kamu diskusi, ya. Ketika kamu diskusi, ketika kamu presentasi, dan nanti juga ada asesmen formatif. Nah, sekarang kita akan kamu akan mengerjakan asesmen diagnostik. Silakan hanya ditulis jawabannya saja. Nomor 1 misalnya A, nomor 2 B, nomor 3 C, dan seterusnya. Hanya 5 soal. Silakan kerjakan. Nomor 1. Sejumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dinamakan apa? Silakan. Hanya dijawab 1A atau B atau C atau D. Sudah selesai? Dan tes formatif ini juga menguatkan karakter yang biasanya selalu kita dengung-dengungkan, yaitu bersifat jujur. Siapa yang akan koreksi asesmen diagnostik kalian? Kalian sendiri. Maka kalian mulai selalu untuk dilatih untuk berperilaku jujur. Apapun hasilnya tidak masalah, karena nanti setelah ini kita akan belajar, ya. Kalaupun masih betul sedikit tidak masalah, nanti kita akan belajar lebih lanjut, ya. Coba kita bahas bersama-sama asesmen diagnostik ini. Sejumlah barang dan jasa nomor 1 yang ingin dibeli oleh konsumen pada beberapa tingkat harga tertentu disebut apa? Permintaan. Nomor 1 jawabannya B. Siapa yang betul? Alhamdulillah, Pak. Silakan kalian jumlahkan betulnya berapa. Tidak apa-apa, berapapun betulnya itu tetap luar biasa karena kalian di rumah sudah mempersiapkan. Suci akan panggil satu persatu. Ahmad Rusdi, nilainya berapa Rusdi? Betul 5? Betul 5 Rusdi. Amalia? 2. Anissa? 3. Arindi? 5. Atta Aura? 5. Bilal tidak masuk ya. Java? 3. Wahid? 3. Viola? 5. Yeti? 5. Zahra? 2. Ya. Jadi itu hasil kalian sebelum kegiatan pembelajaran hari ini. Nanti silakan sebelum diskusi, karena belum saya bagi kelompoknya, silakan kalian membaca terlebih dahulu. Buku siswa, bukan buku siswa. Silakan dibuka halaman 175 ya, buku siswa halaman 175 sampai dengan halaman 183. Udah ya? Ya. Baik, kita akan membuat kelompok. Ya. Jadi tadi yang nilainya sudah bagus itu akan ditemani dengan teman-teman yang lain.
Prinsipnya penghasilan seseorang. 3. Selera seseorang. 4. Kualitas barang. 5. Harga barang, substitusi dan komplementer, dan jumlah penduduk yang semakin meningkat, ramalan masa depan. Coba, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Siapa yang pemahamannya sama dengan Natasha? Ayo, yang ngajak yang pemahamannya sama dengan Natasha. Ya, Ulin sama ya, Ulin ya. Ya. Kemudian berikutnya kelompoknya Fadil yang nomor 3 dan 4. Assalamualaikum yang nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Kelompok 3 akan dibacakan oleh Bapak Arnab Pratama. Permintaan dijelaskan dan dicontoh macam-macam permintaan berdasarkan daya beli konsumen. Permintaan menurut daya beli konsumen dikategorikan menjadi 2, yaitu permintaan efektif dan potensial. Permintaan potensial adalah permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli namun belum melakukan transaksi. Permintaan efektif, permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli. Coba menurut kelompoknya Fadil, permintaan berdasar daya beli itu ada 2. Siapa yang jawab? Menurut kalian lebih dari 2? Siapa? Kelompoknya Givara. Ada berapa Givara? Ada berapa? 3. Jadi nanti kelompoknya Fadil ditambahi ya. 3 itu apa saja? Permintaan efektif, Potensial dan absolut. Jadi kelompoknya Fadil ditambahi 1 yang absolut. Tadi jawaban dari kelompoknya Fadil. Permintaan potensial adalah permintaan yang didukung daya beli tetapi belum melakukan pembelian. Contohnya, butuh sepatu harga 200.000, punya uang 200.000 tapi belum melakukan pembelian. Betul atau salah? Betul. Betul atau salah? Kemudian yang kedua, permintaan efektif, yaitu permintaan yang didukung daya beli dan sudah melakukan pembelian. Contohnya, butuh sepatu harga 200.000 dan sudah membeli sepatu itu. Siapa yang paham seperti itu, pemahamannya seperti itu? Ngaco? Sama ya? Ya. Dan yang ketiga, nah yang ketiga tadi yang beda. Gimana coba? Permintaan absolut. Betul. Tidak punya kemampuan untuk membeli. Contohnya, Givara butuh sepatu harga 200.000 tapi Givara hanya punya uang berapa? 100.000.
harga dengan jumlah barang yang diminta. Dari tabel tersebut akhirnya mendapatkan kurva seperti ini. Ketika harga 20.000, jumlah barang yang diminta berapa? Ketika harga 18.000, jumlah barang yang diminta. Ketika harga 16.000, jumlah barang yang diminta. Ketika harga 14.000, jumlah barang yang diminta. Ketika 12.000, 500. Ketika 10.000, 500. Nah, titik ini dihubungkan. Jadi inilah sebagai kurva permintaan. Mari kita simpulkan bersama. Permintaan adalah sejumlah barang apa yang akan dibeli oleh pembeli atau konsumen, sehingga pelaku dari permintaan itu siapa? Pembeli. Ya, kalau penawaran itu dilakukan oleh siapa? Penjual. Nah, kurvanya ini tadi, ini kurva penawaran, dan tadi yang seperti ini kurva permintaan. Nah, kalau kamu membuat kurva harga keseimbangan seperti ini, nanti kurva permintaan, kurva penawaran, nanti titiknya itu namanya titik keseimbangan. Kalau ditarik garis lurus itu namanya harga keseimbangan. Coba berikutnya adalah silakan kalian buka grup IPS 7C. Bu Suci mengirimkan link ya. Suci mengirimkan link Google Form yang nanti kalian kerjakan. Boleh dikerjakan di rumah ya. Siapa tadi yang tidak membawa HP? Ya, ini soalnya bisa diambil. Yang tidak membawa HP silakan soalnya diambil. Yang tidak membawa HP, dia membawa HP. Yang tidak membawa HP hasilnya ya. Siapa? Ya. Ya. Berikutnya untuk mengetahui kalian tadi senang atau tidak belajar IPS, silakan kalian mengisi lembar refleksi ya. Silakan dikerjakan kemudian dikumpulkan. Ya. Silakan ini diisi. Ini Pak, bagian diisi. Ya, silakan yang sudah segera dikumpulkan. Ini yang satu Bu. Sini. Ya, sudah, silakan dikumpulkan. Ya, terima kasih. Dan untuk materi yang akan datang, kita akan mempelajari status sosial dan peran sosial. Apa? Status sosial dan peran sosial. Nanti silakan kalian pelajari di buku siswa. Itu halaman 183 sampai dengan 199. Jadi kalau kalian sudah mempersiapkan di rumah, nanti pada saat kegiatan pembelajaran di sekolah, kalian sudah lebih siap. Paham ya? Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian. Dan sebelum saya tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian. Tetapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu daerah dulu ya. Sudah bisa
Terima kasih.